Mereka banyak yang, "Bang, mana ininya, apa, jersey MU yang Vodafone, Bang, mana yang ini AC Milan, gini-gini." Waduh, "Gua beli deh, Bang, ini." Ya udah kagak ada. Iya. Nyeselnya di situ aja udah. Kok Iya nggak, lagi. ya siapa yang tahu kalau Iya, sekarang iya, akhirnya iya. vintage itu jadi mahal seperti itu kan. Saya bukan mastur. Saya Fadila Bocop. Malah diketawain. Bercanda katanya. Emang nggak pernah ada yang pernah ngaku begitu mah, Mastur. Ya. Ya, makin jadi. Makin jadi. Begitu. Pernah kena pengaruh juga dengan judol. Pernah. Saya nggak menutup diri. Pernah kena pengaruh ke situ juga. Dengan depo yang cuma 100.000 tapi bisa dapat 700 apa. Wah, lumayan nih buat nutup-nutupin ini nih. Tapi lama-kelamaan 100 punya 100, 200 punya 200, hitung-hitung malah lebih banyak kalahnya. Ya syukur alhamdulillah akhirnya Cepet berpikir jernih. Salah. Ya istimewa buat saya. Ya nggak pernah ngebayangin dulu, karena saya lebih berpikir saya bekerja di dunia hiburan aja, itu aja. Bahwasannya sampai menjadi sekarang ini nggak pernah saya bayangkan sebelumnya. Nah ini dia nih yang agak repot, bukan repot jawabnya. Saya termasuk orang jadul. Artinya segala sesuatu yang berhubungan dengan medsos, dengan apa itu, apa ya, lebih pada malas untuk mencari tahu atau mengutak-atik. Bahkan IG pun, Instagram yang saya punya, itu yang bikinin anak saya. Jadi saya tadinya nggak punya. Ya untuk yang namanya medsos tuh, ya mungkin karena saya orang jadul, orang dulu. Ngapain sih main-main begituan, gitu loh pikirannya. Kayak nggak ada kurang kerjaan aja. Ternyata itu bisa jadi pekerjaan gitu loh. Saya menyadari bahwa sedikit banyak itu sangat membantu. Media sosial itu sangat membantu untuk orang-orang seperti saya gitu kan. Tentunya dengan cara yang benar gitu loh kan. Itu sangat membantu. Oh, momen terpenting pada saat saya kehilangan orang tua, kehilangan ibu. Ya dari situ terbuka bahwa beliau adalah segala-galanya. Kayaknya begitu dia lepas, kok saya kayaknya ambruk gitu. Kayak nggak punya pegangan apa-apa, walaupun saya sudah menikah atau apa, tapi ya kehilangan seorang ibu seperti membuat saya menjadi kayak nggak ada tenaga sama sekali. Ya Tuhan, ya sebutuh apapun, sekeras apapun dia harus mencari untuk anaknya gitu. Ya itulah yang membuat saya begitu mengagumi beliau, begitu dekat. Jadi inilah contoh yang panutan buat saya itu. Harus menerima apa adanya, tidak boleh penuh kepalsuan. Ya kalau sudah penuh kepalsuan akhirnya banyak hal-hal yang negatif yang suka dilakukan untuk mencapai kepalsuan itu gitu. Misalnya kalau memang tahu diri, nah dalam tanda petik itu tahu diri. Kalau memang kemampuan kita cuma bisa punya roda 2 misalnya, pengen beli kendaraan roda 2, ya sudah. Jangan kemampuan kita kemampuan kita cuma bisa beli kendaraan roda 2, tapi kepengen punya roda 4. Akhirnya segala cara dilakukan gitu loh. Karena suatu saat akan tiba waktunya, itu aja. Jadi berpasrah diri dan lakukan sesuatu hal yang dengan yang positif aja. Ya bekerjalah sesuai dengan kemampuan dan dengan tulus dan kecintaan terhadap pekerjaan itu gitu. Tidak melalui paksaan, tidak melalui apapun itu yang namanya dorongan dari siapapun, tapi lebih kepada mencintai pekerjaan itu gitu. Lebih ikhlas, lebih tulus dan memang menyayangi pekerjaan itu, lebih menyenangi itu. Seputar sahabat. Ini
Ini kita apa rupanya sih Bang? Kita pakai jersey begini nih. Ada apa sih rupanya? Kita kedatangan hari ini, Mang, legenda pertelevisian nasional. Dan juga katanya bisa dibilang Bapak jersey nasional. Bang Fani Fadila. Bang Ucup. Kita hari ini EKE Bang Ucup bin Sanusi. Ya. Iya. Bang sehat Bang? Sehat, alhamdulillah. Iya, alhamdulillah. Terlihat sehat sih. Kagak berubah Bang. Apanya? ya? Dari dulu di TV ini Bang. Iya. Bener legend ya. Gua kan masih muda. Alhamdulillah. Iya sih. Baru 37. 20 tahun yang lalu. Tadi gue nanya, Bang, IKJ juga Bang? Iya. Oh iya, Bang. Berapa? 2008. Ah, jauh. Jauh ke 37. 37 mah gua, Bang. Oh iya. Iya. Lagi sibuk apa, Bang, sekarang, Bang? Ya alhamdulillah setahun belakangan ini sedikit-sedikit main film lah. Main film. Habis job sinetron lagi sepi banget. Yeah. Ini sekarang filmnya layar kecil, yang lebar Bang. Lumayan lebar. Lumayan lebar. Kalau yang kecil di handphone dong. Karena kalau kita tahu Bang Ucup ini atau Bang Fani Fadila ya, Iya. terkenal tuh di film Bajai Bajuri. Itu Sinetron. Sinetron ya, bukan Sinetron. film, sorry. Sinetron Bajai Bajuri itu mulai pertama awalnya itu 2002 ya Bang? Ya 2002 sampai 2008. 2008. 2002 sampai 2008. Tapi gua mungkin umur agak tua kali ya. Jadi kenalnya tuh sebenarnya Bang Boim. Oh lupus. Lupus. Itu Lupus. tahun berapa tuh, Bang? 95 sampai 2000. 95 gue baru lahir Bang. Gua kelas 2 SD. Tapi Gue emang baru lahir. Indosiar ya, kalau nggak salah ya? Ya di Indosiar. Iya. Jadi kalau ditanya awal karir 94 lah. Oh, 94 udah mulai main di TVRI dulu. Ya, Belum ada TV swasta kan. Ya apa sih, posisi. Ferry? Apa dulu, Bang? Sama aja kayak kalau sekarang bilangnya tuh miniseri. Oke. Jadi cuma 13 episode apa. Dan kebanyakan perannya juga anak sekolah dulu. Jadi Oke. miniseri baru di tahun 95 dapat panggilan untuk casting. Dulu itu kita di casting itu untuk lupus. Kebenaran saya diminta. Lupus itu Irgi ya dulu ya? Sebelum Irgi ada lagi. Jadi di lupus itu ada pemeran lupusnya ya. Iya. Itu ada 5 orang. Nah, Boim sama Gusur yang nggak pernah tergantikan. Iya. Ya karena bayarannya murah. Enggak dong Bang, mungkin Ya Bang. gak. Tapi legend. Ya memang dulu sebenarnya waktu dibuat lupus itu pengennya Irgi yang jadi lupus. Awalnya. Awal konsepnya itu. Mm. Tapi karena Irgi bertepatan dia harus kuliah ke luar negeri, dia kuliah di Malaysia, akhirnya dicari pengganti lain. Gitu. 5 tuh. Selama 5 tahun itu kurang lebih ada 5. Pertama itu si Oka Sugawa. Orang nama Bali tapi orang Semarang. Kemudian ada Riko Karindra. Kemudian ada sekarang tinggal di Inggris jadi tukang las, siapa itu namanya? Saya lupa tuh pemain tuh. Oh, tahu gak? Ya, yang sempat lihat beritanya sih di Banglas. Terus ada lagi siapa lah pokoknya. Pokoknya ya Irgi itu yang keempat apa kelima lah. Yang terakhir. Tapi. Yang terakhir Irgi kan ya? Ya setelah dia pulang dari luar negeri. Selesai sekolah. Ya. Jadi sorry tadi 95 sampai 2000. sampai 2000. Ya. Ya. 95 sampai 2000. Kalau tadi siapa? Bajuri? 2002 sampai 2006. Jadi Oh, jeda waktu 2 tahun itu saya banyak melanglang buana ke PH-PH lah. PH sini, PH dulu tuh yang terkenal waktu zaman itu ya, PH-nya itu Multivision. Oh iya. Nah, itu yang disebut dengan apa raja sinetron. Lah. Iya. Nah, jadi saya di situ beberapa judul juga sempat kalau sekarang dibilangnya viral lah gitu kan. Iya. Dulu ada yang judulnya namanya Tersayang. Dulu kan mainnya Ini yang ada topinya. Nah, tuh orang lama nih. Lah sama Bang, Iya. ampun asem umur ya. Ya itulah. Sama Iya. Jihan Faira sama Anjasmara. Anjasmara, Faira. Tersayang, terpikat, tersandung, Iya. semuanya Terteran. ya, itulah. Terteran. Zaman itu tuh ya. Sampai 2002 saya dipanggil untuk ke Bajai Bajuri. Itu juga melalui proses casting. Jadi saya nggak ada yang tidak melalui proses casting. Casting semua ya Bang. Tapi lo ngerasain ini ya nggak Bang? Apa yang namanya bedanya kan nggak tahu ya kalau saya kan ngelihatnya ini ya zamannya kayak mungkin kayak lupus itu kan mungkin salah ya tapi
seminggu sekali nggak sih tayang? Apa Iya. tiap hari? Enggak, seminggu sekali. Nah, kalau Apa setelah itu weekly, kan, disebutnya weekly. kalau udah masuk tahun 2000-an kan tiap hari ya? Ya, stripping. Stripping. Berasa banget nggak bedanya produksiannya? Bukan Lebih produksiannya, melelahkan. berasa lebih banyak duitnya. Oh, iya dong. Tiap Ketolong ya, ketolong ya. Tiap hari, Iya. jelas. Ya, Capeknya terbayar ya? iya, bebannya yang begitu. Ya syuting dari pagi sampai malam. Ya setiap hari kan. Kadang minggu nggak libur. Kalau ada stok pasti dikasih libur gitu loh. Ya tentunya imbasnya ya honornya juga jadi banyak kan dibandingkan dengan weekly. Karena dihitungannya per episode ya? Ya per episode tapi juga kan tergantung dari production house juga kan. Oh, oke. Sistem pembayarannya kan. Ya bisa aja dibayar per bulannya cuma 20 atau 15 apa ya tergantung kita negonya lah. Yang produser. Nah, Bang, gue mau tanya deh, itu film apa? Sinetron Baju-Baju itu mainnya di studio atau memang di lingkungan outdoor gitu, Bang? Enggak, studio. Studio itu ya? Studio jadi kita nggak ada urusan sama cuaca lah. Mau hujan mau panas kita jalan terus. Tapi memang yang saya merasa nikmat banget ya, benar-benar nikmat ya di Baju-Baju itu. Dari Gimana sistem itu, kerjanya, dari sistem apa namanya pembayarannya, benar maksud saya, benar banget. Gitu. Produksinya semua benar gitu ya? Ya artinya End to end-nya ya? dari mulai pemain, kru apa pada saat jam makan nggak ada yang dibedain gitu. Ya makan ya sama Ya, semua semua. lo makan. Makannya prasmanan bareng apa. Kemudian setiap pemain itu, terutama pemain intinya dikasih apa namanya asuransi. Oh iya? Jadi kalau lo mengalami kecelakaan amit-amit di dalam Kecelakaan kerja kerja, lah ya? Hah? lo bisa pakai gitu loh. Ada kondisi Bajai Bajuri kecelakaan kerja? Saya kena Apa tuh? di tahun keberapa ya? Saya lupa itu. Saya jatuh dari atap. Waktu itu episodenya kampung kita akan kedatangan dari pemerintah tuh mau ngelihat orang-orang yang perlu ditolong, orang-orang miskin. yang nggak mampu. Ceritanya. Iya. Nah ini kerjaannya emak almarhum Ibu Iya. Nani. Emak kan udah meninggal juga ya Ibu Nani. Gimana caranya? Gua harus dapat bantuan nih. Iya. Sementara kan rumahnya sebenarnya kan boleh dihitung masih bagus lah, Iya. masih layak. Lu harus naik cup waktu orang itu datang. Terus lu bikin bocor di atas. Lu itu. Pada saat latihan nggak masalah gitu. Aman lah. Gitu. Begitu take kaki saya ini nyangkut di salah satu list plang. Jadi saya nggak seimbang. Saya jatuh ke bawah. Nah jatuh itu memang sebenarnya udah disiapin ada kardus, ada kasur. Iya. Cuman satu bahu ini ke pinggir. Di sini agak tulangnya agak retak gitu. Oh, retak, Bang. Ya udah saya bisa gunain itu gitu. Iya. Ada juga ya. Ada manfaat gitu. Bahaya begitu ada juga di... Ya kita selama Iya. selama produksi apapun pasti bahaya itu akan. Iya Ya sih. walaupun kita sudah berhati-hati kan, Tetap ya ada aja yang namanya sial gitu kan. Ya Tapi bisa itu aja. setnya mantep banget, Bang, kalau di studio. Soalnya pindah-pindah kan, Bang. Dulu kalau ini Iya. taruh di sini, tapi itu satu studio. Ya satu studio, satu ruangan, satu studio memang studionya besar Gede ya? di Mampang. Oh. Jadi ya misalkan kita ibaratkan ini jadi ada rumah emak, ada rumah Pomina, ada rumah Pak RT. Oh, dibikin di satu-satu gitu ya, Bang? Ya nempel. Jadi seperti apa ya? Seperti kampung lah. Iya. Bener bikin kampung berarti ya? Maksudnya kalau rumah kan dalamnya rumah Bajuri ya gitu Ya emang. ada ruang tamunya, ada kamarnya, ada Iya, dapurnya, iya. ya bikin. Ada. Kita masih bisa nginget kan ruang tamunya Bajuri gimana Ya, gitu. ada Rumahnya tam- Said gimana lebih simpel gitu Ya. kan. Iya. Itu bukan rumah, dia kontrakan bareng sama saya kan. Dia sebelah-sebelahan. Iya. Gimana kabar Bang Said? Alhamdulillah masih jual itu dia korma. Iya. Kalau dia kan pamannya banyak, ikut pamannya aja dia. Ikut pamannya terus. Iya. Dan sempet ini, Bang Rian. Bajai Bajuri itu difilmin ya, Bang, di tahun 2014 iya, ya? Kalau yang- masalah itu tuh dulunya sebetulnya Bajai Bajuri yang asli pemainnya itu yang mau bikin film. Oh. Jadi Dengan cast asli. asli yang aslinya ini. Waktu itu kita sudah nego, udah oke. Ya. Pemain dan kru pun sudah mendapatkan DP lah, Iya. katakan DP. Sudah rigging kamera, sudah ukur kostum, udah baca naskah, udah reading. Seminggu sebelum syuting, tiba-tiba dapat kabar bahwa ini
nggak jadi, dibatalkan karena ada satu dan lain hal. Oke. Ya, satu dan lain halnya juga saya nggak bisa ungkapin di sini. Iya, iya, Pokoknya iya, aman. ya udah. Intinya nggak batal lah masalah. ya. Intinya batal. Ya, pemain dari dulu kan mempertanyakan, ini masalah DP gimana? Nggak masalah, silakan itu udah jadi hak kalian. Karena kalian paling nggak udah dihitung kerja, udah ready, Iya, segala iya, macam, benar. sudah menyiapkan waktu, udah nggak masalah. Bahwa ini kita minta maaf, ini nggak jadi diproduksi, ya sudah, itu kan. Nah kemudian dibikin dengan versi yang lain, ya tinggal ini aja lah masyarakat yang menilai gitu kan. Saya juga kan dalam hal ini merasa ya nggak enak lah untuk menilai itu. Ya biar aja masyarakat. Iya sih. Sempat kayak kalau gue mikirnya kayak lah kok diperanin sama yang lain gitu. Ya yang pasti gitu. yang saya bisa coba bilangin ya pasti akan dibandingkan. Pasti. Iya. Pasti. Siapapun apalagi kalau orang itu ya dia masih hidup gitu. Pasti akan dibandingkan. Iya, gitu. bener sih Bang. Wah, ini nggak selucu yang mainin ini. Iya. Ya itu resiko mereka. Iya kan. sih. Tapi kan kalau bisa dibilang tuh episode tuh udah 250-an lebih ya Bang produksiannya. Kita ya? hampir boleh bilang hampir 600-an lah. Jadi setahun itu kita bikin 120-an. Makanya kita tiap tahun itu kita kontraknya itu per 1 tahun. Per 120 episode. Karena kita kan nggak stripping. Oh nggak stripping ya? Enggak, awalnya itu memang cuma seminggu sekali dulu tuh weekly. Tapi kemudian dari pihak broadcastnya minta demand tinggi ya, rating tinggi. Iya. Minta dibikin dibikin stripping, tapi si penulis ini merasa bukan keberatan, dia nggak mampu kalau bikin stripping karena bikin senarionya ini bukan cuma pakai pikiran, tapi dia juga mensurvei ke masyarakat, meriset apa sih yang lagi rame nih, yang isu di masyarakat apa nih gitu ya. Karena ini sinetron ini nih paling nggak mewakili apa yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Ya, relate ke masyarakat lah Bang ya. Jadi dia kepengen ya bukan cuma ngegombalin penonton, bukan menjual mimpi-mimpi buat penonton. Bukan halu-halu lah Bang. Ya. Nah ini kan sangat sederhana dan ya kalau lihat mana sih pakai baju-bajunya yang mewah-mewah tuh. Iya lagi. Iya. Sih bener banget. Dan bahkan dengan lihat waktu itu Bang Ucup yang setiap harinya pakai jersey, kita tahu di lingkungan kita ada orang begitu tuh ada juga. Nah itu tuh gimana tuh Bang? Maksudnya kok emang udah dari sutradara, lu pakai jersey ya tiap hari nanti? Untuk dibikin atau gimana Bang? Konsep awalnya nggak seperti itu. Konsep awalnya sih tokoh Ucup ini tuh Yusuf bin Sanusi ini, dia tuh kerja sama Bajuri di salah satu pabrik. Saya sebagai kenek mobil box. Bajuri sebagai supirnya. Tapi karena waktu itu lagi juga zamannya PHK, kita juga kena. Iya lagi benar. Nah, itu backgroundnya. Mereka sama-sama kerja di satu tempat tadi. Ya, kita sama-sama kena PHK. Bajuri itu yang memperkenalkan Bajuri ke Oneng itu saya. Saya lebih dulu tinggal di situ. Jadi saya lebih dekat. Bajuri itu pendatang. Ya, ke kampung itu gitu ya. Apa yang namanya ceritanya seperti itu gitu loh. Dulunya itu. Nah, pada awalnya saya nggak pernah pakai jersey bola. Paling kemeja lengan pendek. Awal episode? Ya, awal episode tuh ada. Beberapa puluh episode tuh ada. Kalaupun pakai kaos ya kaos biasa, bukan jersey bola. Nah, kenapa pada akhirnya dia setiap hari, kemudian dari beberapa episode itu sampai akhirnya pakai jersey bola, memang ada cerita tersendiri. Jadi ada di salah satu episode, dia nggak diajak bertanding lawan kampungnya sepak bola, karena dia nggak punya jersey bola. Iya. Sampai itu ada ceritanya begitu. Ada, sampai dia gimana caranya nih gue bisa ikut main bola, tanding, gue harus punya jersey bola. Nah dia jual lah, harta dia satu-satunya radio 2 ban. Zaman dulu radio 2 ban kan tahu kan? Ada radio 4 ban, ada radio 2 ban. Ini yang 2 ban. Belilah dia ke toko. Pada saat yang bersamaan ada ibu-ibu yang beli celana baju renang. Nah karena ini buru-buru, diletakkannya tuh dalam kantong kresek hitam, 2 gitu. Satu ketuk, saya ambil aja karena kita udah buru-buru. Dibawalah ke lapangan bola nih. Begitu dibuka di sana, malah baju renang. Baju renang cewek yang ada roknya. Ada rimbi-rimbinya tuh. Iya, yang ada rimbi-rimbi itu. Syuting di Blok S. Tengah hari bolong. Pakai begituan. Wah, kagak puyeng pala tuh. Dari situlah akhirnya si Ucup ini sepertinya dendam dengan yang namanya jersey bola.
Kemudian juga penulis sama saudara melihatnya kayaknya pas nih. Ada perbedaan yang menarik daripada lu cuma pakai baju biasa gitu loh. Karena ada juga sebabnya kenapa lu jadi pengen jersey bola mulu. Iya. Sudahlah dari situ mulai pakai jersey bola. Terus tuh ya tiap Setiap episode. Jadi emang berkembang dari cerita ya? Iya, berkembang dari cerita. Jadi bukan sembarang cuma ngasih dari kostumnya, bukan sekedar udah lu pakai ini. Sampai ke bertahun-tahun kemudian jadi bapak jersey nasional. Bapak Ngomongin lu. Iya. Dan Indra Bimo sebelum kamu. Ya, nggak? Ini. Lu baru nyemplung, ini udah kering. Ya, jadi begitulah ceritanya. Dan saya sendiri sebetulnya kalau penggemar berat sepak bola, ya memang dari dulu main bola dari kecil. Dan pada saat Bajuri itu semua jersey bukan milik saya. Separuh lah, saya punya sekitar 12 sampai 15. Saya properti ya, Bang? Sisanya orang-orang kostum. Ya. Dia dicari dia. Pokoknya waktu itu masih inget nyari itu di pasar Cililitan dulu tuh. Ya belum ada PGC sekarang lah. Iya. Masih ada pasar itu masih banyak yang jual tuh. Ya murah-murah lah. Ya terlepas dari itu ori apa enggak ya. Iya. Nah, nyeselnya baru sekarang. Kalau baju saya itu kan boleh dibilang vintage sudah. Iya. Saya udah bagi-bagiin ke orang. Satu pun udah gak ada sisa. Oh bekas gitu. Bekas syutingan itu, Bang? Jadi begitu tahun 2008 pertengahan tuh selesai. Iya. Kesininya, Bang bagi dong Bang, jersinya kan banyak. Ya udah ntar gue bagi satu. Tapi emang dulu banyak sekali. Sekitar 2 lusin lebih lah. 30-an. Iya. Ya, sekarang kalau kayak beberapa bulan yang lalu saya diundang sama penggemar jersey bola di Bandung. Sampai diundang, Bang? Iya. Itu banyak yang undang. Itu Iya. banyak, mereka banyak yang, Bang, mana ininya jersey MU yang Vodafone, Bang, mana yang ini AC Milan gini-gini. Waduh, gue beli deh Bang ini. Ya udah kagak ada. Iya. Misalnya di situ aja udah. Ya, siapa yang tahu kalau sekarang iya. vintage itu jadi mahal seperti itu kan. Ya saya dulu punya boloknya, saya dulu punya apalagi tuh dari yang Jerman, AC Milan, MU. Yang sering dipakai memang AC Milan dan MU. Ya jersey Liga Inggris, Liga Italia, Liga ya itu mah apa yang ada saat itu dibeli aja semua gitu kali ya. Tapi kalau menurut pokoknya jersey bola aja. Iya, asal size-nya itu benar udah beli semua. ini semua Bang jenis. Rian, tapi kalau menurut gua mereka mau bayarin jersinya bukan karena suka sama klubnya atau apanya gitu, tapi karena dipakai bagus. Historinya. Ya, kemarin juga ditanya Bang ada nggak sisa satu aja Bang yang itu hitungannya match worn ya, digunakan oleh pemain. Iya. Apa seperti ditanyain ada nggak satu aja Bang yang pernah dipakai di episode apa? Udah nggak ada, sisa satu itu tahun kemarin atau 2 tahun lalu ya. Itu AC Milan yang memang saya suka sih, karena memang klub yang saya suka AC Milan. Sebenarnya itu dikasih juga sama temen yang kebetulan tinggal di Itali. Dia nanya, lo mau gua beliin oleh jersey AC Milan? Oh mau banget sih bilang. Ori lagi kan. Tolong belakangnya bikinin nama Ucup. Request ya. Kasih nomor 12. Nah lu di tanggal lahir gua. Ya udah. Ukurannya apa? M. Ya udah, dibikinin kan. Begitu nyampe sini, itu dipakai kayak daster segini. Wah, M-nya salah, S ya Bang. S kudunya. Ya ampun, udah kayak baju tidur ini sih. Tapi kagak apa-apa Bang, setelan 80-an 90-an kan gombrang. Iya sebenarnya sih nggak gitu, tapi ada temen yang gue badannya gede. Udahlah kasih gue aja daripada lu kayak orang ondel-ondel begitu pakainya. Ya udahlah lu ambil deh. Tapi namanya Ucup. Tapi Tapi ada namanya Ucup. Tetap nggak diganti Bang, nggak diganti. Nggak bisa kalau Namanya Ucup. Tapi akhirnya gini Bang, pernah tuh di zaman gue SMP lah, Bang Ucup ya 2014-13an itu, ada orang yang sering nongkrong pakai jersey, akhirnya jadi bahan bercandaan kayak Ucup lu. Ya, sering juga. Pakai jersey mulu. Ya emang itu sering saya dengar juga tuh. Iya. Bang, gue sering dibilangin lu kayak Ucup lu. Kenapa lu? Kemarin pakai jersey. Lalu lagi kayak nggak punya baju aja. Gua aja sekarang udah kagak pakai begituan. Enggak, maksudnya masyarakat ngiranya memang begitu adanya Bang gitu Ya. kayak. Wah iya nih emang tiap hari dia mau pakai jersey kali gitu. Ya memang kalau setiap ada yang kebetulan ketemu atau apa gitu kan sering.
kok nggak pakai jersey bang? Lagi dicuci gitu aja. Banyak kan memang begitu lah kalau nanya. Nah, terus gimana nih bang? Apa namanya perkembangan jersey sekarang menurut abang nih? Yang sekarang tuh ini bang dipakai konser, dipakai ke mall. Ya, harga juga beda banget. Nah itu maksud gua tuh gimana? Harganya bang? yang udah apa nggak masuk di akal lah menurut saya. Iya, ratusan juta ada ya? Ada ratusan juta ada. Ini paling murah 3-4 jutaan. Apa udah muka gile lah gitu kan. Ya apa ya dibilang istilahnya sekarang ini kayak blokor lah gitu kan. Blokor itu style mode apa pakai jersey dengan Fashion yang menggunakan jersey bola. Blokor. Ya, Jersey. bukan cuma digunakan cuma buat nonton bola atau apa, tapi bisa pergi kemana-mana atau ya walaupun itu nabrak warnanya segala macam. Ya itulah yang itu. Iya sih benar. Sampai kadang-kadang kalau saya di IG itu, wah Bapak Blokor Indonesia. Bapak Blokor Indonesia. Iya lagi. Soalnya gue pernah lihat bang, orang jersey full nih, atau sama bawah pakai celana juga pakai dia celana bola. Bawahnya Doc Mart. Ya. Kan kagak, kita mah kalau orang awam, lah kagak danta banget ini orang, kagak nyambung ya. Tapi memang itu yang dibilang Blokor tuh seperti itu bang? Iya katanya sih seperti itu. Yang, makanya saya juga cari-cari, apa ini Blokor ini? Dilihat di googling itu, oh style model. Ya sudahlah. Oke. Tapi abang punya nggak bang kira-kira? Apa tuh? Jersey yang harganya jutaan. Ada nggak? Nggak punya. Nggak punya. Cuma satu ini doang, ini gue pengasih. Bang Ucep nggak punya. Iya loh. Mendingan gue buat beli beras. Aduh ketahuan. Itu ketahuan. Ya katanya kalau yang memang udah tergila-gila atau apa, itu sih udah lain masalah ya. Iya. Kecuali memang kalau lu beras nggak punya, lu lebih baik beli itu, ya lu salah. Nggak boleh juga, ya Kalau kan? duitnya udah berlebih mah biarin aja ya bang. Iya, oh ya oke lah, namanya hobi. Kayak ini bang Rian, Atta Halilintar koleksi bang. Ya bukan Atta doang, ada Banyak ya artis-artis ya. penyanyi siapa itu sampai punya banyak itu sampai ratusan. Gitu. Tapi ini sih pemain. kemarin gua nonton Garindra Bimo itu sampai ketemu Rio Ferdinand. Iya. Gara-gara pakai jersey yang vintage-nya Ya. di pertandingan Inggris. Ketemu dia. Gokil ya. Maksudnya malah jadi rezekinya sendiri. Kemarin kan itu juga tuh Marcelino Marcelino. golin 2 tuh. Iya. Oh ya. Itu dia dibayarin dapat. itu kalau salah. Enggak, dikasih sama Marcelinonya masih basah. Oh, habis dipakai, Habis dipakai. Langsung. Iya, emang akhirnya rezekinya di situ. Iya. Bagus tuh orang rezekinya. Iya. Mas Gitu. masih nih gue kasih keringetnya ya. Keringet pemain tuh. Gila. Iya. Tapi Bang, kita kembali lagi ke dunia hiburan. Lu gimana lu melihat perkembangan dunia hiburan lu dari zamannya 94 tadi bahkan 94 mulai. ya. Sampai sekarang nih apa ya? Platform banyak banget. Dulu kan mungkin TV adalah segalanya, sekarang adalah YouTube, TikTok. Ya kalau lihat sekarang memang kalau yang gue rasain ya, memang agak bergeser ke platform gitu ya. Lebih ke Digital ya? Digital. TV sepertinya sudah perlahan mulai agak-agak berkurang gitu. Tapi kalau kita lihat lagi ya, kalau kita main di platform digital gitu kan, kalau untuk di daerah-daerah itu kan butuh kuota, butuh internet, ya kan? Mungkin kalau untuk kota besar nggak ada masalah, ya TV udah nggak ini. Tapi kalau di daerah kan mungkin masih lumayan lah. Cuman kalau untuk ininya sendiri, untuk apa hiburannya sendiri, terutama memang sinetron yang saya gelutin, timbul anak-anak baru yang sekarang kan, yang mungkin maaf bukan dengan tidak hormat, ya yang mungkin dadakan, yang tiba-tiba yang karena viral, karena begini nongol, terus hilang lagi. Ya jadi bukan yang betul-betul memang apa ya sesuai dengan bakatnya gitu loh. Menyemplungkan diri tuh dengan secara nggak sengaja gitu loh. Bukannya memang sengaja seperti saya gini kan saya memang mencari nafkah di situ. Iya, tadi kan diceritain juga semua yang diikutin casting dulu. Melalui casting, betul. Nah, Casting itu kan diadu tuh beberapa orang kan. Iya dulu waktu contohnya itu waktu Bajai Bajuri saya juga ada Mastur, kemudian untuk peran Oneng ada cewek siapa kalau nggak salah Elma Teada apa gitu. Ya, kemudian, Oh iya, untuknya sempat Mastur ikut. Ya seperti untuk di ini, untuk jadi pemeran Ucup ya ini. untuk dites lah. Iya. Katakanlah casting itu kan untuk pengen dilihat sama saudara sama penulis kan. Pas nggak ini apa perannya untuk dia gitu. Ya nggak masalah kita. Kalau orang dulu, ya bukan orang dulu ya artinya artis zaman dulu
proses casting itu menurut saya proses yang benar. Iya sih. Biar tahu, oh ini kayaknya pas nih. Oh ini kayaknya enggak nih. Dia lebih berperan ke ini nih, yang lain. Ya kalau sekarang kan walaupun ada juga yang masih pakai itu, tapi mungkin lebih banyak yang oh ini dia bisa lah ntar actingnya kita poles aja lah. Iya, tinggal lihat di Lebih banyak Instagramnya begitunya dia aja, gitu Bang. loh. Nah kadang-kadang ada yang ngomong gitu juga, oh dia viewernya Iya, sekian karena juta. viewer, karena viewer. Wah, udah pakai dia lagi. ini. Ya tapi kalau gue secara pribadi ya Bang ya, gue cukup menikmati lagi dulu-dulu tuh yang kayak bukannya membedakan secara fisik ya, cuman kan kalau sekarang mungkin banyak asal Indo, asal cakep gitu ya. Kalau dulu tuh apa deh coba Sidul misalnya. Iya. Ya kan emang kita akhirnya ya enak nontonnya tuh enak, emang bener-bener orang yang emang seniman dulu baru Ya, jadi bintang gitu. Betul, betul. Enggak, apa istilahnya memang ya memang acting dibuat-buat tapi juga apa kalau terlalu dibuat-buat juga kan jadi nggak ngeliatnya jadi nggak enak gitu loh. Kemudian kembali lagi ke cerita kan. Kadang memang kalau udah cerita yang sudah terlalu panjang banget akhirnya membuat si penonton juga kok jadi begini, kok jadi begitu. Akhirnya kayak dibikin-bikin kayak apa kayak nggak masuk akal atau gimana lah. Ya tapi kita kalau saya sebagai pemain ya harus melihat hal itu perkembangannya seperti apa sih gitu loh. Kan harusnya penulis atau sutradara ataupun produser contoh kecil kayak Baji Bajuri dia sudah punya jangka panjangnya seperti apa nantinya nih. Nah, Ucup Baji Bajuri dulu itu nggak pernah diperbolehkan untuk menikah. Dia tetap menjadi bujang lapuk yang selalu tertindas. Yang selalu ketiban sial. Keset mentok dia kan itu. Iya, pokoknya dia Keset banget itu. Iya, diinjek pokoknya terus. Iya lagi. pokoknya itu panjangnya begitu. Tapi pada tahun ketiga, karena ada satu dan lain hal, terjadi dualisme. Dualisme. Karena Bajai Bajuri harus menyingkir, dia dengan sinetron yang lain. Nah, di Bajai Bajuri ini udah nggak ada lagi yang namanya konflik rumah tangga. Dibikinlah si Ucup ini menikah. Nah, tadinya dia nggak boleh nikah. Biar aja dia jadi bujang lapuk dengan impiannya dia yang dapetin istri yang cantik, yang ya pokoknya impiannya Ratu Diri gitu kan. Dulu nggak lihat udah buluk apa pengennya dapet yang akhirnya dibikin menikah karena Mat Solar Bajuri lagi nggak main untuk sementara waktu. Digeser lah bintang utamanya jadi Ucup gitu. Bukan digeser jadi konflik rumah tangga di dalam satu cerita itu udah lepas, udah nggak ada. Kalau ada Bajuri kan dulu yang jadi konflik rumah tangga kan Oning sama Bajuri kan, karena ibu, emak kan. Nah ini siapa ini nggak ada. Saya dipaksa untuk ya udah menikah dulu. Menikahnya pun sama pembantu, party, ya selevel kali. Ya sudah, itulah konflik rumah tangganya dibuat di situ sampai saya sering diledekin kalau lagi di Instagram atau di TikTok itu suka ada yang bilang, Bang udah kukuruyuk belum? Jadi dulu itu kalau lagi pengen berhubungan suami istri itu ya kita kodenya itu kukuruyuk. Oh iya. Ada itu sempat ya bukan viral. Tapi di situ Ucup lebih happy hidupnya ya. Iya karena lepas tekanan dari Bajuri Iya. Cuman tetap nggak bisa lepas tekanan dari emak. Iya sebenarnya paling masalah banget buat Ucup tuh emak sebenarnya kan dibanding Bajuri bahkan. Karena saya memang dianggap ya memang sudah kenal lama ya sebelum Bajuri saya udah lebih kenal lama dengan emak karena memang tetangga. Iya. Tetangga bahkan sebelum Bajuri nikah kan. Ya, nikahnya Bajuri itu saya kenalkan dengan Oneng gitu loh. Karena emak kepengen punya berjasa sebenarnya ya Ucup ini. Karena emak kepengen punya mantu yang selalu bawa mobil. Nah, ya kan sebagai supir makan muluk ya. Mak muluk dia orangnya. Nah, kan ya namanya supir box selalu bawa mobil kan. Iya. Saya bilang, ini yang selalu bawa mobil. Kan pengennya punya pengen bawa mobil. Sebenarnya secara ini kan ya bener dong orang bawa mobil kan. Kan pengennya makan kalau kita ini kan orang kaya maksudnya. Nggak tahu tuh polos-polos gitu kan, kadang ngasih solusinya. Emang kalau cerita Ucup nih nggak ada habisnya Bang. Ini kita minum dulu haus kan. Ucup, angkat dulu Bang. Minum dulu Bang Ucup.
Gak ada bisa bener dah. Panjang soalnya. Ini ngomong-ngomong tabletnya gede banget. Bisa karambol itu. Obat itu, obat. Aduh. Abangku angkat, abangku. Ya, kita minum dulu dah. Siap. Terima Mantap, kasih, mantap. Bang. Sama-sama, Bang. Nah, Bang, kemarin kita sempat lihat juga di IG kali ya. Sekarang lagi aktif. Tadi juga kan ngomong ya. Sekarang lagi sibuk apa sih main film dan salah satunya adalah 1 imam dan 2 makmum. Nah, ya. Itu gimana tuh, Bang? Berperan jadi apa? Ya alhamdulillah kebetulan di tahun ini sedikit banyak bisa main film lah. Ada sekitar 3 filman, 3-4 film. Tapi semuanya dapatnya bukan peran. Ya saya bilang sih bukan mau ini ya, bukan peran besar atau peran kecilnya. Tapi semua rata-rata saya dapat cameo. Tapi cameo tuh kalau menurut gue ya, itu cuman yang bisa jadi cameo tuh hanya legend. Ya, Nggak bisa orang-orang Kepanjangan cameo tuh apa dulu, Bang Rian? kagak pakai kepanjangan. Enggak, maksudnya apa artinya? Cameo tuh bisa diartikan dengan apa maksudnya? Apa ya? Ya, gue nggak tahu Ini kalau di film nih, film berjalan terus tiba-tiba ada orang yang muncul. Sebetulnya dia kadang lewat-lewat doang gitu. Iya, sebetulnya dia udah punya nama, udah terkenal lah. Iya. Udah terkenal, kemudian selalu diingat orang, tiba-tiba dia muncul hanya dalam sekilas gitu loh. Entah itu satu scene, satu adegan, atau paling banyak mungkin 2 adegan gitu loh. Oh, itu supaya film ini jadi, main dia tuh di situ. Iya itu cameo ya. Oke. Nggak tahu ya kalau di googling apa tuh cameo saya juga nggak tahu lah tuh. Iya. Ya pokoknya seperti itulah. Kebetulan dapat di situ. Ya sudah, diterima aja kalau memang rezekinya itu kan. Iya sih Bang, benar. Syutingnya juga nggak lama, paling 1 hari. Kalau di cameo itu kan 1 Dapat hari. berapa scene sih kalau cameo biasanya, Bang? Paling banyak 2 scene, 2 adegan. Tapi seringnya sih dapat cuma 1 adegan. Ada hubungannya nggak cameo lu dengan baju bola? Enggak Maksudnya ada. kayak di baju bolain aja biar ucup. Oh enggak ya. Enggak. Cameo lebih ada perannya juga gitu loh. Ada hubungannya juga. Iya. Ada hubungan dengan film itu juga. Kalau yang sebentar lagi kira-kira bulan depan lah. Bulan depan tahun 2025 ini mau tayang itu sebagai supir. Bulan apa? Tanggal berapa? 16 Januari. Oh, minggu depan, Bang. Ini tayangnya mungkin sekitar 11-an ya? Iya. 11-an minggu depan berarti. Minggu depan itu 1 imam 2 makmum. Oke. Itu cameo juga tuh? Cameo kali. Cameo ya? Cameo jadi. Enggak, boleh dikasih tahu nggak? Atau jangan? Oh jangan dulu, biarin nonton. Lu nonton aja. Mendingan nonton ya. Tanggal 16 ya? Tanggal 16 Januari di bioskop-bioskop terdekat ya. Iya, siap. 1 imam 2 makmum. 1 imam 2 makmum. Itu dia. Nah, ini ada dari Intel kita nih, Bang. Dari Intel kita nih, Bang. Dengar, Bang Ucup pernah dapat panggilan main film tapi ditolak karena nggak cocok sama karakter serius. Apa betul? Ceritain dong, Bang. Ya memang yang selama ini kalau yang saya terima tuh rata-rata kan tawarannya ke komedi kan. Jadi ada satu peran yang menurut si produser ini harus peran yang serius, tapi kepengen saya yang main gitu loh. Ya akhirnya saya coba gitu kan. Ya bukan coba udah jalan enggak, tapi kita coba ini dulu deh sebelum nanti nyesel gitu kan. Iya benar. Setiap kali baca naskah menurut saya udah dengan artikulasi yang benar, dengan pendalaman ini karakter yang benar. Tapi karena ini kan yang lihat kan bukan 1-2 orang, beberapa orang, jadi pengen tahu gitu loh. Tetap mereka ketawa, ada aja yang ketawa. Iya, udah jadi Ucup soalnya. Ini Ucup ngapain? Gitu nggak sih kalau ganti peran tuh? Nah, jadi kadang-kadang, wah ini malah nusuk gue ini jadi. Ya udah nggak apa-apa. Malah pernah saya mendapat peran yang FTV yang menurut saya tuh, wah ini tantangan berat ini. Jadi apa? Psikopat. Anjay. Nah, sementara orang tuanya itu yang main Doris Callebaut, artis zaman dulu. Iya. Tahu. Nggak tahu ya. Lihat di Google Idem Pelayan Seksi. Oh iya itu. Tante Doris. Kemudian suaminya itu Sigit Hardadi. Saya anak paling tua. Dan yang paling kecil ini, yang tengah saya lupa. Yang paling kecil ini Attila Syah itu. Attila Syah. Yang paling kecil. Dia kan Attila Atalarik gitu kan. Nah dia yang paling kecil. Jadi
keluarga ini pekerjaannya syutingnya di puncak. Keluarga ini kerjanya adalah menjaga villa. Ya. Jadi menyewakan villa. Jadi kalau ada yang ini tamu Tapi lu psikopat di situ. Tapi yang nyewa ini nggak pernah pulang. Semuanya dibunuh. Oh, FTV horor berarti kenanya, thriller. Ya, thriller. Semuanya ya mau nginep satu keluarga dibunuh. Nah, yang anak ketiga inilah yang nggak pernah setuju. Nah, saya nih yang paling ini nih, yang paling bengis lah, yang paling kejam gitu kan. Itu setiap kali melakukan kekerasan, kekejaman itu, ngebunuh adegan-adegan itu, saudaranya nggak pernah ketawa aja. Lama-lama tuh Bang ya. Gue gimana cara ngebunuh orang? Cara ngebunuh orang tapi jangan ketawain gimana jadi lucu gitu kan. Enggak udah, gue doang yang ngeliat lu emang lucu. Gak apa-apa udah bunuh-bunuh aja. Jadi menurut saya, wah emang gak cocok nih gue main. Akhirnya ya itu. Saya lebih mendalami, ya udahlah gue kayaknya memang lebih cocok di komedi. Ya sudah gitu. Bukan berarti memang nggak berhasil. Ya ukuran berhasil atau nggak berhasil yang kita kembalikan ke penonton kan. Tapi itu jadi kesulitan buat abang sendiri nggak sih Bang kayak gitu-gitu? Iya dong, udah pasti. Nah bagaimana itu caranya? Gue harus belajar serius gitu loh. Cuma serius-seriusnya gue tetap orang nggak percaya gitu. Berat gak sih Bang? Maksudnya kayak berarti kan Ucup ini udah terlalu nempel kan? Oh iya, bahkan pernah disamain sama adalah adanya Mandra Mastur. Itu gue udah serius banget tuh. Jadi gue ke tempat temen gue yang kebetulan temen SMA. Kebetulan dia udah jadi direktur. Diajak main ke kantornya. Lu nanti langsung naik ke lantai 17 ya. Suatu gedung. Masuk langsung satpamnya. Wush, Bang. Ya, mau ketemu bapak ini. Iya udah dibilangin. Mari Pak Mastur. Gue bilang nih. Sampai di udah begini. Mastur itu adanya Mandra kan? Ya. Sampai di dalam lift. Oh temennya ini ya? Iya saya temennya ini. Iya Bang Mastur, gimana kabar Bang Mastur? Akhirnya gue tegur, gue ngatain gue tegur. Saya bukan Mastur, saya Fadil lah Bang Ucup. Malah diketawain, bercanda katanya. Emang nggak pernah ada yang pernah ngaku begitu mah, Mastur. Ya, makin jadi. Begitu saya ketemu teman saya, lu tolong nih namanya satpam itu lu pecat ya, gue nggak tahan. Kenapa? Gue dibilang Mastur mulu. Ya nggak apa-apa lah. Ya nggak apa-apa sih, cuma ngotot banget sampai gue mau ngeluarin KTP gue. Ya KTP mah bisa dibikin. Ya Allah. Udah salah ngotot. Ya udah akhirnya gue diam aja. Ya udahlah, percuma juga. Kan maksudnya orang di layar kaca doang komedinya. Dia asli masa tetap serius ya. Malah tetap dibercandain mau ngeluarin KTP. Kayak begitu. Iya. Ini Bang, nih kita juga ada lagi nih dari Intel kita nih. Dari Intel kita. Akhir-akhir ini Bang Ucup cukup punya concern ke PHK, kerjaan susah, ekonomi lemah, judul UMKM. Kenapa tuh Bang? Cukup punya concern. Emang iya Bang? Oh, masalah kerjaan susah ya memang kerjaan yang susah. Saya COVID masih syuting 2020 kita COVID ya. COVID iya. Maret 2020 berhenti tuh karena COVID. Lagi syuting stripping. Ya berhenti, kemudian beberapa bulan kemudian sekitar 5-6 bulan nyambung lagi dengan syuting yang stripping yang sama. Tapi cuma sekitar 1-2 bulan di stop karena kita dapat serangan kedua kan. COVID. 2022 itu saya berhenti total. Jujur berhenti total artinya memang nggak ada job. Mau FTV, mau stripping apalagi. Wah udah kalang kabut lah kalau urusan ekonomi udah inilah. Kemudian juga pernah kena pengaruh juga dengan judul. Pernah. Saya nggak menutup diri. Pernah kena pengaruh ke situ juga dengan depo yang cuma 100.000 tapi bisa dapat 700 apa. Wah lumayan nih buat nutupin ini nih. Tapi lama kelamaan 100 punya 100, 200 punya 200, itu malah lebih banyak kalahnya. Ya syukur alhamdulillah akhirnya berpikir jernih. Salah. Iya. Kagak beres ini ya, udahlah. Bentar aja tuh ya, periodenya bentar aja ya. Wah, hitung-hitungan, lah, gua kalah sekian, menangnya cuma segini. Iya. Wah, ini kejebak ini sih. Ya udahlah,
daripada habis semua Gampang aja tuh ya, gampang aja keluarnya. Kan kebetulan nih banyak juga nih teman-teman mitra kita yang kita undang di sini yang kelilit judul tuh sampai cerai, sampai jual mobil, yang mana dia nyari nafkah dari mobil. Dari situ ya. Ya enggak. Segila itu maksudnya, iya. karena dia kesulitan untuk keluar. Terlalu dalam. Otaknya sudah terbrainwash banget dengan, ya memang ini sih. Sekarang bayangin aja, awalnya pasti kita akan dikasih menang gitu. Begitu kita depo 100.000 nih, anjing dapat 1 juta gue. Pasti kan besok modal cepet jadi 1 juta, masa nggak lanjutin gitu kan pasti ya? Besok, wah tambah gede kan. 1 juta harusnya jadi 10 juta nih harusnya nih gitu. Apalagi kalau begitu main ada teman-teman yang rame-rame, gue dapat 20 juta lu. Wah bangsat, dia dapat 30 juta. Terakhir saya pernah dapat sampai 10 juta. Cuma itu doang. Tapi kalahnya kan udah belasan juta. Ya udahlah. Di total mah rugi jatuhnya ya. Ini enggak. Nggak bener ini. Ya udah. Nggak bener nih. Selesai nih ini. Jangan sampai jadi ngembet kemana-mana. Itu aja udahlah. Stopin aja udah. Tapi mungkin karena saya udah nama saya itu udah masuk segala macam, tawaran itu sampai sekarang datang. Tawaran ya, iya. WhatsApp ya Bang ya? Ini dong, gua kasih inilah, gua kasih depo cuma-cuma sekian dimodalin 50 gitu ya? ribu. Tapi nanti kalau udah menang, lagi kesini, blokir aja udahlah. Iya bener Bang, daripada terus-terusan ya kan, diinin terus, masih tuh, mulu. kadang-kadang ya sehari 1 atau kadang-kadang. Masih ada, apalagi kalau kita lihat sekarang kan di TV kan, pemerintah juga lagi galak. Iya. Tas dihajar terus kan, ya walaupun menurut saya agak telat, tapi harus begitu. Mendingan telat daripada enggak sama sekali. Daripada enggak sama sekali. Cuman kan yang nyeselin, yang agak bikin gondok, karyawan Komdiji sendiri tuh. Iya. Ya kan yang harusnya melindungi malah melindungi bandar gitu kan. Iya. Malah baru sekarang terbuka kan. Iya. Wah, ini boleh nih ditelusurin siapa nih biar kerok ini. Kalau berani siapa nih biar kerok. Kita mah enggak nih, kita mah enggak ya. Kita cuma sampai segini doang. Segini aja kita mah. Iya. By the way dulu Bang, tadi kan kita sempat bahas IKJ. Dulu IKJ ngambil apa Bang? Teater saya, pemeranan. Oh. Teater. Dan dulu itu waktu saya masuk tahun 87. Jadi program stratanya tuh tahun depannya gue lahir. Belum. Nggak ada S1, cuma sampai D3. Belum ada program S1 dulu. Udah IKJ apa LPKJ sih? IKJ. Udah IKJ. Emang sempat LPKJ Bang? Oh iya dong, sebelum itu tahun LPKJ berarti L-nya? Lembaga Pendidikan. Lembaga. Iya. Kalau I-nya institut ya? Ya, Institut Kesenian Jakarta sekarang. Kuliah di situ D3 ambilnya. Iya. Tapi lulusnya 7 tahun. Iya, nongkrongnya keenakan. Banyak main di situ. Nginepnya 5 tahun di situ. Iya. Betah di kampus ya Bang ya? Zaman saya dulu di kuliah bebas-bebas aja nginep. Karena gini, kalau yang anak-anak teater itu kan kadang-kadang pagi, siang dia kuliah kan. Iya. Nah sore sampai malam dia kadang-kadang latihan. Untuk pementasan lah apa. Latihannya bisa 3-4 bulan. Pementasan cuma sehari 2 hari. Latihan. Nah dulu itu kita kompak dengan anak seni tari, seni lukis, seni rupa ya. Iya. Musik, kemudian juga ada sinematografi. Jadi kalau kita bikin pertunjukan banyak melibatkan mereka gitu loh. Untuk musiknya, barangkali ada koreografer. Bikin karya bareng tuh enak banget tuh. Dulu tuh satu kesatuan banget. Tapi emang gitu Bang ya? Gua dulu itu pertama kali masuk kampus, itu tuh anak teater lagi di genteng teriak-teriak puisi. Emang selalu begitu di atas luas, di genteng luas. Okay. Maksudnya kayak ngapain orang ini gitu kan? Apalagi kan hari pertama masuk ya. Oh. Iya. Itu masih bening ya. Aja udah gila nih gitu. Dulu saya pertama saya ngobrol sama pohon. Ngobrol sama pohon. Biar apa itu kalau kayak gitu tuh? Salah satu cara bukan merancang tapi mempelajari bukan. Mengimajinasikan sesuatu itu apa sih yang lo pengen imajinasiin gitu loh. Misalnya ini lo ngomong dengan pohon, tapi pohon itu sebenarnya bukan pohon gitu loh. Lo mengimajinasikan ini mungkin kalau gue sebagai perempuan cantik yang harus gue rayu atau apa. Ya, oke. Jadi emang kalau dilihat sama orang awam udah gila. Karena butuh imajinasi ya.
Loh iya dong. Iya, ya maksudnya kayak, Iya. ya apalagi ntar di dunia peran ya, Ya, kita sebenarnya nggak suka sama nih orang nih, tapi harusnya gue suka banget sama dia. Ya kan kalau di dalam dunia seni peran banyak cara untuk memerankan tokoh itu kan bisa lewat kalau misalnya orang yang masih hidup kita bisa datengin, kita bisa survei kan, bisa lewat imajinasi, bisa segala macam kan. Nah itu salah satu bentuk itunya gitu loh. Mengolah ini kita supaya terbiasa gitu. Jangan cuman terpaku sama naskah atau apa gitu. Tapi juga lu bisa bayangkan bagaimana kesedihan lu ditinggal orang tua dengan bagaimana kesedihan lu ditinggal pacar. Itu kan berbeda. Iya sih. Coba lu mengimajinasikan misalnya ibu lu wafat dengan pacar lu. Pasti akan berbeda tingkat kesedihan lu. Iya. Iya kan? Ya hal-hal seperti itu gitu loh. Yang dipelajari salah satunya gitu. Iya. Nah Bang, ini kan kalau kita kembali ke Ucup lagi ya, maksudnya Ucup itu kan orangnya lucu gitu ya, ya humoris lah gitu. Nah kalau untuk tokoh-tokoh kayak gitu, itu emang kita harus bawaannya orangnya lucu atau itu sesuatu yang bisa dilatih? Kebetulan yang namanya Bajai Bajuri ini kan sitkom, komedi situasi komedi. Jadi yang sebenarnya yang dimainkan itu bukan orangnya yang melucu, tapi kalau memang situasinya itu yang sudah lucu, jadi tinggal kita ngebawainnya aja gitu loh. Jadi bukannya kitanya yang melucu, kita ini bukan pelawak, yang melucu itu kan pelawak. Yang lucu tuh ceritanya, bukan orangnya. Dari situlah kita gimana caranya kita ini membawakan ini biar, ya ini kan udah verbal kan, naskah. Nah ini udah lucu kalau kita baca nih. Gimana kita mewujudkan ini supaya orang tertawa gitu loh. Jadi kita nggak melucu, tapi memang udah situasinya yang lucu gitu loh. Tapi abang sendiri orangnya seperti apa? Seperti apa sih bang kalau di ini ya? Kalau dibilang sama anak-anak, apakah jadi tukang banyol di tongkrongan kah? Maksudnya emang begitu atau? Lebih sering enggak sih sebenarnya. Cukup serius ya? 50-50 lah. Lebih agak-agak serius. Malah anak-anak bilang, kalau anak-anak saya bilang, agak sedikit galak. Kemudian disiplin. Saya paling kencang kalau soal disiplin udah. Ya ini juga pelajaran saya dalam seni peran ya. Untuk bekerja lah, dalam hal untuk bekerja itu paling utama itu disiplin. Ya dia disiplin bermain dan disiplin waktu itu aja. Benar. Disiplin waktu itu paling penting. Paling penting betul. Misalnya kayak callingan syuting. Bang, datang callingan syutingnya jam 9. Oke, gue datang jam 8. Biar ada spare waktu 1 jam untuk kita mungkin lo mau makan, mungkin lo mau apa. Istirahat atau gimana. Datang dari rumah jam berapa jalan? Ya tinggal hitung aja. Lalu ke lokasi kira-kira kalau nggak macet 1 jam. Lo bikin jadi macet 2 jam lo bikin. Jadi dari rumah jam 7. Syukur-syukur nggak macet, jadi lo nggak telat. Kalaupun lo macet, lo pas ketengnya. Nah, yang saya lihat pada anak-anak sekarang ini. Iya, itu dia tuh. Jam berapa gue udah calling jam 11, ntar aja jam 10:30 gue jalan. Iya lagi. Ayo susah. Iya, kok telat? Iya macet. Nah, biasanya di sini nggak macet. Nah sekarang udah macet. Kan biasanya di sini nggak macet. Sekarang udah pegang handphone, udah pegang apa? Kasih tahu dong. Ini nggak ada komunikasi. Ditelepon matiin, ya pura-pura aja udah ini. Tapi gue paling nggak respect sama orang kayak begitu. Bang, gue gimana bang? Kalau dipanggil syutingan? Tanya Fikri. Alhamdulillah. Ini juga ya. Ya selain memang disiplin main, ya disiplin waktu. Disiplin main maksud saya gini. Kayak Ucup Bajai Bajuri. Si Ucup. Ucup ini kan kayak lo bilang tadi udah keset banget ya kan. Mau ditindas, mau diapain. Kalau gue sadar, anjing gue diinjak-injak mulu mah. Mesti gue lawan nih. Nggak akan jadi seru. Keluar dari karakter gue. Nah, ada pemain yang seperti itu gitu loh. Nggak mau misalnya dia memang harus dihina gitu loh. Sebagai orang yang begini. Tapi dia nggak terimanya bukan dalam peran dia. Dari dirinya sendiri gitu. Jalan, ini bagus sih sebenarnya. Gue juga mau nanya nih. Jadi kalau sekarang kan orang banyak konten ya. Dan orang tuh pengennya kecenderungannya gua ingin tampil dikenal keren sama orang-orang. Padahal sebenarnya dia orangnya lucu, misalnya gitu ya. Itu tuh gimana tuh? Lu pernah nggak bang? Maksudnya kayak, anjir gua ditindas mulu nih. Gua jadinya kalau ketemu orang di luar tuh diketawain. Gua pengen juga gua dianggap keren, dihormati itu gua pengen gitu.
Ya, kalau gue sih bilang, lu harus tampil apa adanya lu gitu loh. Jangan lu buat-buat lah. Kalau lu udah buat-buat, kalau lu berhasil oke. Tapi begitu ketemu orang di jalan, bukan pada saat lagi lu live atau apa, lu akan siap. Kok begini orangnya beda? Nah, kan jadi kerugian buat diri lu gitu loh. Ya kalau gue sih apa adanya aja gitu. Diajak bercanda ayo, diajak serius ayo. Benar. Tapi pernah diremehin sama orang nggak di jalan? Maksudnya kalau zaman itu ya, zaman itu Bukan diremehin, karena orang mungkin sudah melihat tingkah pola si Ucup di baju-baju di apa-apain gitu. Jadi mungkin mereka juga menganggap, dan gue tidak menyalahkan mereka gitu. Iya. Cup, bayar nih utang lo sama Pomina lo gini. Tar, gue belum punya duit. Ya paling begitu. Kita balas gitu aja. Lo malah di abang balas kayak Iya, kita timpalin aja. Toh, kita juga sadar bahwa dia ngomong begitu karena dia nonton gitu loh. Bukan maksud hati dia. Bukan maksud hati dia untuk menghina gue gitu loh. Jadi sering ngeliat gue ngutang sama Poleha. Lanjut. Sama Poleha kalau makan ngutang gitu kan. Ya mungkin kalau ketemu di jalan ada yang inget itu. Bayar tuh utang. Ya paling gue jawab, ya ntar. Ya udah selesai. Dia jadi Ucup aja tiba-tiba jadi Ucup aja gitu ya. Ya udah paling selesai ketawa-ketawa aja. Bang, apa kabar Bang? Ya, mungkin itu yang harus banyak dipelajari kali Bang. Tapi lucunya nyokap gue tuh mirip sama ada artis ibu-ibu jahat kalau di sinetron. Di jalan, di mall pernah didorong orang. Jahat banget kamu, digituin lah. Kan kaget kita ya. Pertama ini cuma mirip gitu. Nggak beneran. Emang iya, dan itu tuh sinetron. Gitu. Emang iya bener. Iya. Abang lu lagi jalan sama lu? Iya, gue waktu masih kecil. Terus nyokap gue didorong orang, jahat banget kamu orangnya gitu. Ya memang banyak ya artis-artis kita tuh memang yang antagonis kalau tuh. memerankan tokoh itu, apalagi yang antagonis itu, begitu udah selesai tuh kadang-kadang orang menjadi uninya. Ke bawah ya bang dari sinetron. Sebenarnya sih bukan dia ke bawah dalam kehidupan dia sehari-hari. Iya, tapi ke bawah di penontonnya ini terbawa gitu. Karena memang dia mungkin tingkat keberhasilan boleh dibilang di atas 90% untuk memerankan tokoh itu. Sangat tinggi sebenarnya, itu sukses ya. Iya. Ya kan, jadi makanya sampai keluar pun akhirnya mau kalau bisa gue bacok gitu kan. Iya. Kesal sendiri penontonnya jadinya. Ya seperti itu gitu. Iya. Siap. Bang Ucup jadi Bang Fani sebenarnya ya. Bang Fani Padilla. Kita ada segmen yang namanya mitos atau fakta. Betul banget. Oh, oke. Izin aja Bang ya. Oke. Siap. Yang pertama, mitos atau fakta? Bang Ucup sebenarnya pengen jadi penyanyi tapi gagal karena nggak bisa nyanyi. Mitos itu. Mitos. Dari mana lu, Kai? Ngarang. Oh, mitos. Enggak gitu. Lanjut, mitos, tapi itu mitos ya. Oke, yang kedua. Honor awal pertama kali tampil di TV dibayar 300.000. Fakta. Bahkan di bawah itu. 25.000. Itu apaan? Dulu ya itu tahun akhir 94 lah. Jadi waktu di IKJ, waktu kuliah, itu ada dosen saya, kenal dong Ibu Tati Maliati? Kenal. Dosen Tahu. Dia punya program di TVRI yang namanya Bina Drama. Dia yang punya tuh program. Iya, program itu Bina Drama. Jadi setiap mahasiswanya diajak tampil. Iya. Nanti bergilir. Makanya zaman itu berapa sih bayarannya? Jadi mahasiswa dikasih 25.000 ya udah seneng. Ya, 94. Tapi kan sebenarnya ditukar dengan jam terbang sih. Nah, Yang tadinya masih jadi mahasiswa doang, sekarang nyobain tampil di TV kan gitu ya. Bina Drama itu ya program ini loh, berteater itu seperti ini gitu loh. Namanya Bina Drama. Jadi bukan buat sinetron atau buat film, bukan, tapi drama di panggung gitu loh. Cara berdiri yang benar di panggung, ngadep ke penonton gimana, teknik vokal gimana. Drama panggung berarti kayak teater ya? Iya, teater. Teater jadi teknik vokal gimana supaya pendengar yang belakang mendengar. Kan kalau main teater kan bukan kayak Sri Mulat yang ada ininya, ada mic ya kan. Teater ya udah, kita lepas dengan teknik vokal sendiri. Oh itu. Ya, makanya tadi di atas teater luas dia pada teriak-teriak ini kan. Tes vokal kali ya? Ya mungkin di tes vokal, mungkin olah vokal namanya kalau bilang. Jadi emang kalau waktu kuliah... Sorry Bang, kalau teater tuh memang yang nggak ada mic? Nggak ada. Nggak pakai... Ada tekniknya tuh cara ngomongnya? Biasanya pakai suara perut sini. Itu susah banget dipelajari ini. Karena dia dialog tapi nggak teriak kan sebenarnya. Ya iya enggak. Tapi kalau tapi semua sampai belakang denger. Kalau lu teriak, lama-lama habis. Ini lu kan sakit jadi. Oh iya benar. Kalau pakai suara
tenggorokan. Ya, makanya dia bilang ada teknik sendiri yang dipelajari di olah vokal. Jadi memang ada mata pelajaran olah vokal, olah tubuh. Olah tubuh itu lebih pada ke gesture, apa, gimana. Banyak ini. Keren. Kenapa? Ya segini aja udah kencang. Segini udah kencang, Kai. Sebenarnya nggak perlu pakai clip on gue nih. Iya. Oke, yang ketiga Bang Ucup, lanjut nih ya. Bang Ucup sering ngalamin yang namanya panggilan fans aneh atau julukan-julukan unik di jalan. Ya itu paling ucup-ucup doang, nggak ada lain. Nggak lagi, mitos berarti kayak ini. Iya, apa juga. Oke. Yang keempat, Yang Bang keempat, Ucup punya koleksi barang-barang aneh dari panggung, kayak kostum atau pernak-pernik yang dianggap bawa keberuntungan. Masih ada beberapa sih. Misalnya dulu waktu kuliah, kita punya grup lenong mahasiswa ya, lenong Betawi. Jadi saya suka berperan sebagai orang Cina, padahal hitam. Iya. Itachi. Iya, hitam tapi Cina. Jadi hitam tapi ada Cina. baju Chinese yang kan warnanya kan macam-macam, merah, hijau, Iya, ngejreng-ngejreng tuh ya. masih ada lah yang gitu-gitu ada. Terus pernak-pernik ya syuting, kadang-kadang saya suka nawarin, ada yang perlu saya bawa nggak apa gitu. Jadi masih suka ngumpul-ngumpulin, mungkin nanti diperlukan apa-apa gitu. Karena kan biar bagaimanapun kalau dikasih peran itu kita harus tahu detailnya. Biasanya orang pakai sepatu boot sama sepatu pantofel kan beda. Pantofel lebih cocok buat mungkin kerja kantor. Iya. Jadi ya harus tahu lah paling nggak itu-itunya gitu loh. Sebenarnya properti aja sih sebenarnya. Ngumpulin properti, barangkali ntar kepake gitu ya. Ya mungkin buat syuting apa. Yeah. Oh gua ada nih aja. Sama karena emang ada histori tertentu kali ya Bang. Mungkin ke situ juga kali ya, makanya beberapa barang masih disimpenin. Ada ya, kayak apa belt yang Betawi itu yang hijau apa. Belt haji itu ya. Terus ada dulu saya punya ini dia yang lagi pengen ubrak-abrik lagi. Ada golok. Golok kan tahu golok kan segini paling kan, sama sarungnya kan. Tapi saya punya golok sarungnya segini, tapi begitu dibuka, cik, ini segini nih. Golok kecil. Golok kecil iya. Iya. Yang itu masih ada. Props. Jersey udah nggak ada. Jadi kalau ada yang minta jersey Bang Ucup nggak ada Bang ya. Habis sudah. Oke, lanjut nih Bang Rian yang kelima. Bang Ucup punya ritual khusus sebelum tampil supaya penampilan lancar dan menghibur. Berdoa aja lah, biar semuanya lancar. Iya, siap. Ya emang udah itu aja Bang. Oke. Lanjut Bang, kita ada namanya segmen apa, namanya Bang? cepat tepat. Cepat. Ya, Tanya. dijawab cepat aja Bang ya. Dijawab cepat. Oke. Yang pertama, Yang hal pertama yang dilakukan saat bangun pagi. Kencing. Benar sih, benar. Anak sekarang buka handphone soalnya kan. Iya. Saya tengok dikit handphone langsung. Iya. Oke. Yang kedua, makanan yang nggak akan pernah ditolak. Gado-gado. Gado-gado. Iya. Asik tuh. Iya, mantap. Favorit tuh ya berarti ya. Gado-gado pakai redok. Nah, itu baru tanya. Saudaranya itu. Saudaranya Iya. ya benar. Yang ketiga, Momen paling berkesan di karir. Ya itu, Bajai Bajuri lah. Boim sama Bajai Bajuri pilih mana? Bajai Bajuri. Karena dari situ saya bisa mengumpulkan uang, bisa beli rumah, bisa beli kendaraan. Waktu di Lupus, karena saya mungkin masih bujang. Oke. Habis nggak karuan, nggak kemana. Buat main jatuhnya, buat main Enggak, aja ya? saya nggak waktu pada saat itu. Buat main dalam artian main kemana-mana. Iya, gitu. maksudnya kayak apalah hobi ya namanya anak muda. Ya mohon aja maaf sih. saya bukan sombong, saya nggak pernah terlibat dengan narkoba atau obat-obatan. Saya dugem iya, tapi bukan yang diskotik yang dangdung. Oh, Tapi yang lebih gedung nggak, Bang? Nggak, tapi lebih live music. Oh, bar. Nongkrong di mana Iya, gitu. iya. Pulang udah tinggal begini. Ini jatuhnya golden memory. Gitu Iya. ya. Oke, lanjut lah yang keempat. Film terakhir yang bikin nangis. Satu imam dua makmum. Iya. Satu kata yang menggambarkan Fanny Fadillah. Kesel. Ngeselin. Ngeselin. Kenapa? Hah? Kenapa? Nah itu mulu, sial mulu. Iya. Sial. Boim juga kan sial-sial gitu ya? Boim, Lumayan keset kan dia? ya begitu. Walaupun gusur juga, jadi kepecah kan. Kadang gusur yang jadi keset, Ya, kadang Boim. ya itu memang soulmate lah berdua tuh, Boim dan Gusur tuh. Iya. Siap. Nah, siap. Bang Uyum nih, ke depannya harapannya mau apa nih Bang? Atau ada mau program apa lagi? Mau bikin apa lagi gitu, bikin sesuatu?
kalau mau program apa sih semuanya mau ya program apa juga mau. Iya. Yang bilang, Tolong ditawarin aja dah ya. Itu dia ya, tuh. yang butuh mau bikin podcast apa, ayo dah. Langsung aja dah tuh. Apa aja deh pokoknya mau YouTube apa deh pokoknya dah. Siap. Ya mengalir aja lah. Mengalir aja ya Bang. Yang penting yang satu yang utama adalah sehat itu aja. Iya. Nah, amin. Oh itu Bang, sampai lupa. Kemarin Bang Ucup baru rilis jersey. Bener ya Bang? Oh jersey. Jersey Abang, Fani Fadila. Oh yang sama ini. Oh itu udah lama. Dan itu baru tinggal kelihatan pasti kan 3 Desember. Ada. Yang mana tuh? Jersey. Oh Mediocre itu Yang dapat poster Bang. Ya itu Mediocre. Jadi itu yang saya tadi cerita. Saya dapat undangan dari para pemilik komunitas jersey. Iya. Jadi kerjasama dengan dia. Bang kita mau bikin ini di hallway. Gini. Mau nggak dibikinin jersey? Nanti kita nggak banyak kok. Cuma 2 lusin. Kita bagikan ke para pemilik jersey. Terus sekalian tanda tangan poster. Oh ya udah silakan aja. Nanti hasilnya kita bagi 2 Bang. Cuman memang nggak bisa banyak karena waktunya udah terlalu mepet. Oh, itu nggak dijual bebas ternyata. 2 lusin dibagikan. Jualnya di situ, di cuma pada 2 lusin saat aja. acara, ya. Wah, limit dong jatuhnya kalau gitu. Iya. Dan Udah lewat juga caranya Bang ya. Iya sih, bener lewat juga. Bandung. Iya. Tapi masih aktif main bola Bang, bener. Kalau main bola udah nggak aktif, udah nggak kuat lah. Oh itu foto aja kemarin. Saya main bola sampai kuliah. Jadi kita waktu kuliah di IKJ, itu kita sangkatan, kebetulan sangkatan. Punya klub dulu. IKJ itu punya klub, namanya Zatopek. Ini bukan sih liga apa? Yang di samping itu tuh? Wah nggak tahu sekarang. Kalau dulu nama klubnya itu Zatopek. Jangan tolak pekerjaan. Siap. Dulu tuh pemainnya saya striker, ada Yudi Datau, kameramen, ada macam-macam lah, banyak. Tahu Yudi Datau kan? Oh iya, itu senior itu kameramen, sama penyerang juga. Terus ada lagi Rizal Basri, siapa. Dulu kalau kita main latihannya di lapangan Kanisius, sekolah. Oh, serius zaman lu ya bola ya? Serius, pakai zaman lu udah ada LSR belum sih? Yang Liga Seni Rupa? Belum deh kayaknya. Jadi itu kita kacau banget itu, udah pakai bola plastik, Iya memang kita mainnya di depan teater luas. Iya. Iya, main di situ. Tapi kalau latihan yang seriusnya di Kanisius kita sering bertanding dengan Universitas Kristen Ukrida ya. Yang di Cawang tuh? Uki. Dari mulai yang main 11 lawan 11, lama-lama Ukinya protes. Lu apaan lu main 16 orang? Masuk 16 orang. Namanya anak IKJ. Iya. Di belakang gawang ada yang pakai itu kan dukun-dukunan bawa sesajen. Gimik aja nih banyak. Gimik. Jangan disuruh ngitung anak aja Bang. Ya pokoknya main sesuka-sukanya, yang begitu udah kecapean keluar aja nggak disuruh. Gak ada omong-omongan ya. Lu masuk dah, gua gantiin gua. Sembarang. Yang begitu dihitung, wah lu 16 lu. Siap. Ya itulah kulit-kulitnya. Bang Fani, kalau teman-teman mau lihat update dari Bang Fani, mungkin ada promo-promo film. Instagram. Follow-nya di mana? Follow-nya di Fani_Fadila06. 06. TikTok ada nggak Bang? TikTok ada sih. Fadilah official. Silakan. Kalau mau lihat saya. Atau mau kontak-kontak barangkali ada podcast, ada Gas aja. ada Kalau program-program. Anda punya program apa, YouTube, podcast, sinetron, boleh. Itu dia. Silakan. Iya. Murah meriah. Itu dia tuh. Iya. Nah, kita mau ini nih, Bang. Mau ngasih quiz nih buat para penonton kita nih. Cara ikutnya gampang banget. Tinggal jawab pertanyaan dari Bang Ucup nanti dan jawabnya di kolom komentar, dan kalian juga jangan lupa untuk mention akun Instagram kalian untuk nanti kita kalau misalnya terpilih jadi pemenang gitu ya bisa kita kontak lewat Instagram. Bisa kita kontak. Itu dia. Pertanyaannya apa nih, Bang? Apa nama sitkom yang bikin Bang Fani Fadilah terkenal banget? Itu yang berperan sebagai Ucup. Nah, itu tuh. Pokoknya Keliwatan. Pokoknya harus tonton videonya sampai habis. Kalau lewat pundurin aja. Pundurin aja. Ntar juga ketahuan. Hadiahnya adalah total Rp500.000 untuk 2 orang terpilih. Berarti sarang 250 lah ya. Betul. OVO. Jangan lupa hadiahnya 500.000 OVO, voucher OVO. Itu dia. Siap. Ada lagi?
Tidak ada Cukup, dong. cukup ya. Cukup. Iya. Nah, tapi juga jangan lupa untuk follow kita di @sahabatgrabid. Betul banget. Dan kalian juga boleh DM kira-kira siapa lagi nih bintang tamu yang akan kita undang ke depannya. Dan jangan lupa di like, subscribe, komen. Yang paling penting apa? Tombol lonceng yang dicocol. Itu Siap. dia. Akhir kata, dimanapun kalian berada, saya Komang Belantara. Serian, Fani Fadilah, Ucup. Jangan lupa, Sebat sebat dulu. Dah.